Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Pertama kali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberi kita hidup, dan tentu kita orang-orang yang beriman akan senantiasa mengisi hidup ini dengan sebaik-baiknya agar bermakna bagi kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Mudah-mudahan dengan seperti itu kita akan menjadi umat-umat terbaik dalam hidup ini dan akan menuju akhirat juga dengan posisi yang terbaik. Kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah SAW dan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita menjadi pengikutnya yang setia untuk melestarikan sunnah-sunnahnya dalam hidup dan kehidupan kita, baik pribadi, kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kaum muslimin yang berbahagia, salah satu dari rukun Islam yang dipardukan kepada kita adalah sholat. Dan sholat merupakan ibadah yang paling utama dalam kehidupan kita, di mana seseorang yang tidak mampu atau tidak mau mendirikan sholat, maka ibadah-ibadah apapun yang dia lakukan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholat merupakan sebuah wasilah bagi kita. Sholat sebagai wasilah media antara seorang hamba dengan Rabb-Nya. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah katakan, "Inna ahadakum iza shalla yunaji rabbahu." Apabila seseorang itu mendirikan sholat, maka ketika itu dia sedang bermunajat kepada Rabb-Nya. Artinya kaum muslimin yang berbahagia, as-salatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang beriman. Ketika kita sholat, kita melakukan interaksi, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan hiruk-pikuk dunia ini. Kita fokus hanya berhubungan, berinteraksi, berkomunikasi dengan Allah sebagai Rabb kita. Bermunajat kita kepada Allah. Maka Rasulullah SAW setiap ada persoalan-persoalan dalam kehidupannya, beliau selalu sholat. Ketika sholat, mendapatkan solusi-solusi dari persoalan-persoalan hidup itu. Maka kita tentu sebagai umatnya juga mencontoh perilaku Rasulullah yang untuk senantiasa mendirikan sholat dalam kehidupan kita. Kaum muslimin yang berbahagia, sholat juga merupakan cahaya bagi kita orang-orang yang beriman. Kata Rasul, as-salatun nur. Sholat itu adalah cahaya. Maka bagi orang-orang yang sholat, akan memberikan cahaya pada jiwanya, akan memberikan cahaya pada wajahnya. Nampak di muka kita, min asyaris sujud, nampak di muka kita bekas-bekas dari sujud itu. Oleh sebab itu kaum muslimin yang berbahagia, mari kita pelihara sholat kita. Mari kita senantiasa untuk mendirikannya dengan sebaik-baiknya, di mana sholat ini bukan hanya sekedar rutinitas, tetapi bagaimana kita memaknainya secara spiritual. Memang banyak masyarakat kita, umat kita mendirikan sholat hanya sebatas rutinitas, hanya sebatas ritual saja, tetapi tidak mampu menangkap makna yang sesungguhnya dalam apa yang dimaksud oleh Allah dengan sholat itu. Allah katakan, aqimis sholata li zikri. Sholat itu adalah sarana bagi kita untuk ingat kepada Allah. Maka oleh sebab itu kaum muslimin yang berbahagia, ketika kita sholat, betul-betul sarana bagi kita untuk selalu ingat kepada Allah. Dan ketika kita berada di luar yang tidak pada waktunya sholat, kita juga terbiasa untuk ingat kepada Allah dan memelihara berbagai macam perilaku-perilaku, tutur-tutur kata kita seperti kita berada dalam sholat. Sehingga dengan seperti itu, kita mampu melahirkan sebuah perbuatan, sebuah tutur kata yang memberikan kemaslahatan bagi hidup dan kehidupan kita. Sholat bagi kita adalah sebuah kebutuhan. Oleh sebab itu, mari selalu kita dirikan dalam kehidupan kita. Inilah beberapa urgensinya kenapa kita disuruh salat oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Kemudian hikmah yang akan diperoleh oleh orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat dalam hidupnya. Yang pertama, bahwa sholat akan mampu mengendalikan diri kita dari kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Ankabut ayat 45, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Raihlah apa yang sudah diwahyukan kepadamu dari Alkitab dan tegakkanlah sholat. Karena sesungguhnya sholat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Inilah saudara-saudara sekalian, hal yang paling mendasar, makna spiritual semestinya yang mesti kita dapatkan dari ibadah-ibadah sholat yang kita dirikan. Bahwa ketika kita mampu mendirikan sholat dengan baik, sholat yang kita dirikan itu membuat diri kita kuat untuk menghadapi berbagai macam godaan-godaan kehidupan yang akan membawa kita kepada perilaku kemaksiatan. Yang kedua, bahwa sholat menjadi pembersih dari segala dosa. Maka Rasulullah SAW mengibaratkan kepada para sahabatnya. Kata Rasul, "Hai para sahabatku, bagaimana menurut kalian sekiranya di depan pintu-pintu kalian ada sungai yang mengalir, kemudian kalian mandi di sungai itu 5 kali dalam sehari. Adakah kotoran yang tersisa di diri kalian?" Maka jawab para sahabatnya, "Ya Rasulullah, tentu dengan mandi 5 kali sehari kami akan bersih." Maka begitu juga kata Rasulullah, seandainya kalian mampu mendirikan sholat 5 waktu sehari semalam itu, maka ini menjadi pembersih dari dosa-dosa kita. Sebab itu muslimin yang berbahagia, sarana yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Allah memberikan ampunan kepada kita. Mari kita tegakkan sholat 5 waktu dan sholat-sholat sunnah yang lain dalam hidup dan kehidupan kita. Kemudian kaum muslimin yang berbahagia, yang ketiga, makna hikmah juga yang akan kita dapatkan dari sholat yang kita dirikan adalah sholat menguatkan jiwa dalam menghadapi cobaan kehidupan. Contohnya hari ini kita menghadapi wabah COVID-19 yang luar biasa. Pandemi yang luar biasa memperandakan kehidupan manusia hari ini. Dan kita diisolasi di rumah kita masing-masing. Oleh sebab itu kaum muslimin yang berbahagia, orang-orang beriman ketika menghadapi cobaan-cobaan seperti ini, yang senantiasa membentengi dirinya dengan sholat, yang komitmen istiqomah dengan ibadah-ibadah sholatnya dalam kehidupan sehari-harinya, maka dia akan menghadapi cobaan ini dengan kuat. Dia betul-betul memahami apapun yang terjadi dalam hidup kita, ini adalah yang terbaik buat kita. Dan memang menurut kita sesuatu yang buruk belum tentu di mata Allah itu buruk. Maka kondisi hari ini yang mengisolasi kita, yang tidak bisa bersama-sama untuk berjamaah di masjid, di musola kita, yang kita diminta untuk beribadah di rumah kita masing-masing, inilah yang terbaik untuk kita saat hari ini. Ada maksud-maksud dari Allah kepada kita agar kita betul-betul memahami bagaimana sebenarnya hidup dan kehidupan ini yang harus kita jalani, sehingga kita betul-betul mampu memberikan kemaslahatan dalam hidup dan kehidupan kita. Akhirnya kaum muslimin yang berbahagia, mari kita pelihara sholat-sholat kita. Kita lestarikan dengan sesungguhnya. Kita dirikan sholat 5 waktu sebagai sesuatu yang fardu bagi diri kita. Kemudian kita lestarikan sholat-sholat rawatib, sholat-sholat sunnah yang luar biasa banyaknya dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Mudah-mudahan apalagi di bulan yang penuh kebaikan ini, keberkahan rahmat ini, maka kalau kita mampu bergairah melaksanakan ibadah-ibadah sholat dalam kehidupan kita, maka Allah akan memberikan kebaikan yang luar biasa dalam hidup dan kehidupan kita. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah untuk senantiasa istiqamah dalam mendirikan sholat dalam kehidupan hidup dan kehidupan kita. Dan sesungguhnya dengan seperti itu kita akan mampu menjadi pemenang dalam hidup dan kehidupan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.